warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepada kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang rukun iman, tentang akidah Islamiyah kita. An-tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita akan membahas rukun iman yang kelima. Kita beriman kepada hari kiamat. Kita beriman kepada adanya surga dan adanya neraka. Dan kita beriman akan panjang proses tahapan yang bakal kita lalui. Dunia ini hanya sebentar saja. Kita di dunia ini secara umum a'maru min ummati baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku nanti antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lewat 70. Secara umum seperti itu. Maka kehidupan dunia ini sementara sekali, sangat fana, dan kawan-kawan kita, saudara, tetangga, kenalan kita sudah banyak yang meninggalkan dunia ini. Dan di bawah dunia ini juga akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jamaah rahimakumullah, pada rukun iman yang kelima kita mengimani adanya hari akhir, yang nanti kita akan meyakini adanya kehidupan neraka. Kita akan membahas tentang neraka, hakikat, profil neraka. Mungkin kita akan bahas tentang bagaimana keadaan manusianya nanti, karena waktu pendek ini pun belum tentu selesai. Beriman kepada adanya neraka itu dalam kehidupan dunia, kata para ulama kita, insya Allah melembutkan hati yang keras. Banyak orang yang sudah ahli ibadah tapi hatinya masih keras. Rajin dia sholat tapi orangnya sama, mudah marah, tersinggungan, kasar sama orang lain. Maka diantaranya, kata para ulama, ajarkan, pelajari tentang neraka. Mudah-mudahan akan melembutkan hati. Jamaah rahimakumullah, kita ini semua akan mendatangi neraka. Tidak ada keraguan sedikit pun, karena Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa inna minkum illa wariduha, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatanginya, pasti mendatanginya, yakni neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Rabbmu, Tuhanmu, adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Summa najzil ladzina taqaw wa nazalul zalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak ada keraguan sedikit pun kita akan mendatangi neraka. Neraka akan
Waji'a yauma izin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Yauma izin yatazakkaru insan wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dan jemaah pada hari itu akan diperlihatkan neraka jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, oh ini jahannam yang belum pernah kami pelajari. Nah, jemaah rahimahullah, tidak seorang pun kata Allah kecuali akan mendatangi. Jemaah rahimahullah, hakikat neraka yang kita pelajari pertama, neraka itu memiliki 70.000 tali kekang, tali mengikat. Yu'ta bi jahannam yauma izin laha sab'una alfa zimam. Neraka jahannam itu pada hari kiamat akan didatangkan, ditarik oleh para malaikat yang mana banyaknya tali kekangnya 70.000 buah. Kemudian maka kulli zimamin sab'una alfa malakin yadullunaha. Pada setiap talinya dipegang, ditarik oleh 70.000 malaikat. Bayangkan. Maka kalau kita bicara malaikat, jumlahnya jauh dibandingkan dengan sejauh besar. Yang akan narik neraka jahanam saja jumlahnya 4,9 miliar. Bayangkan besar neraka jahanam akan didatangkan kepada kita ketika kita sedang di mahsyar, di padang mahsyar. Suaranya menggelegar seperti halilintar. Teriakan dia bisa bicara. Nah, nanti di atasnya akan dibentangkan sirat jembatan yang terang. Nanti kita bahas bab sirat lain-lain, waktunya terbatas. Nah, kemudian yang kedua, hakikatnya neraka ada tempat tinggal yang terburuk. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mustaqarra wa muqama. Al-Furqan 66, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal dan tempat kediaman, tempat menetap dan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang terburuk. Nanti kita lihat apa saja keburukan-keburukan neraka. Kemudian jamaah rahimakumullah, neraka adalah makhluk Allah dan sudah Allah ciptakan, sudah ada saat ini neraka dan surga. Bukan belum ada. Hanya Allah yang tahu letaknya di mana. Kalau kita bahas nanti banyak bukti-bukti. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan dia bersifat kekal. Segera mas, saya ampun. Baik, sebentar mulai. Nah, jamaah rahimakumullah, wa takunna lil kafirin, dan pelihara dirimu dari neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, nanti juga untuk orang zalim, untuk orang fasik. Ya. Di ayat ini yang Allah menyatakan untuk orang-orang kafir, tapi di ayat lain jelaskan untuk orang zalim dan orang fasik. Jadi akidah kita neraka surga sudah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya hakikat profil neraka itu. Neraka memiliki penjaga-penjaga. Walladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bisal masir. Ini hafal kawan. Idza ulqu biha sami'u laha sahiqa wa yarqu, dan seterusnya. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegar. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Al-Mulk dan ayat 16. Ditanya, apakah tidak ada yang mengingatkan kalian tentang Allah, tentang Rasulnya? Ditanya. Nanti mereka jawab ada. Maka
diperintahkan untuk berdakwah sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya kawan orang yang kafir belum Islam, kita dakwahkan. Nggak usah takut, nggak usah takut. Apalagi kalau dia tetangga kita, sampaikan aja. Itu Qajun itu dah menyampaikan Islam, sampaikan. Qajun masuk dalam Islam, beriman kepada Allah. Begitulah. Nanti dia bisa saja komplain, apa Isa nggak pernah ada saya, dia lewat aja. Kawan yang lain, jangan takut. Saya kebanyakan kawan dari Cina semua. Di grup saya sampaikan, saya kirimin buku, saya japri, kita doakan ya Allah menjadi. Itu untuk apa kesaksian kita dapat Allah bahwa kita sudah mengajak mereka dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun. Insya Allah ya, ada di antara kawan-kawan sekalian Allah beri hidayah masuk Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah ada penjaganya, kemudian ada pintu-pintu. Alhamdulillah, makasih. Wa inna jahannama la'u'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Al-Hijr 43-44. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka, dari orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Ini kalau dibahas juga panjang ya. Pintu 1 namanya apa, siapa yang akan lewat situ, pintu 2 dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, kalau surga kan ada 8 pintu. Kemudian di neraka itu ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Disiapkan rantai, tali pengikat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Al-Insan 4. Izil aghlalu fi a'naqihim wa salasil yusbahuna fil hamim summa bin nar yasjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, ada ilustrasi kalau pakai video. Kalau pakai sini itu ada ilustrasi di mana dipasangnya. Tafsir ayat ini ulama menggambarkan nanti masang belenggu itu gimana posisinya. Sambil mereka diseret dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalamnya. Ghafir ayat 71-72. Panasnya kita pahami semua 1/70 dari panas api yang paling panas di muka bumi ini. Jadi kalau di dunia ini panasnya mungkin lahar gunung berapi mungkin untuk melas putih warna api las. Jadi api yang paling panas di muka bumi dibandingkan dengan panasnya api neraka itu 1/70. Artinya panasnya neraka itu 70 kali lebih panas dibandingkan api yang paling panas di muka bumi, api yang melelehkan besi misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, namun hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahidun man sabina juz'an man nar jahannam. Api yang dinyalakan oleh Bani Adam, kita manusia, adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam. Nah, jamaah rahimakumullah, kita bicara tentang karakter maupun neraka. Kemudian, kalau seandainya kata Rasulullah ada orang yang pernah masuk neraka dalam keadaan sangat panas ya, lalu dia bernafas mengeluarkan panas dari hidungnya, lalu di masjid ini kata Nabi ada 100.000 orang atau lebih, maka semua orang di masjid itu terbakar. Jadi kalau ada orang masuk neraka
kemudian dia keluar lalu bernapas, menghembuskan napas dari hidungnya, menghantam 100.000 orang lebih, semuanya terbakar. Baik, jamaah panasnya api neraka. Lau kana fi hadzal masjid mi'ati alfi aw yaziduna fi rajulun min ahli an-nar wa tanfasi fa'asabahum nafsi li ahtaraqil masjid wa man fi. Kalau seandainya ada di dalam masjid 100.000 orang atau lebih, lantas ditaruh seseorang penghuni neraka di situ, kemudian dia bernafas dan mengenai dirinya, tentu semua orang yang ada di masjid itu akan terbakar semua karena panas. Hadis sahih. 100.000 orang lebih kumpul, ada satu orang penghuni neraka, dia bernafas doang. Saking panasnya nafas itu, maka semua yang ada sejumlah itu terbakar. Jamaah rahimakumullah. Dan nggak ada matinya. Mati kita kan hanya kita bahas kemarin, kaitan dengan tema kemarin. Mati itu hanya sekali di dunia inilah hanya ada kematian. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Itu kan yang paling populer, al-aqlah, yang disunahkan dibaca hari Jumat, hari Lebaran. Kemudian mereka tidak dalam keadaan mati dan juga tidak dalam keadaan hidup. Di neraka itu bahasa kitanya mati enggak hidup, dalam kesengsaraan. Maka kalau kita bicara kematian hanya sekali mati. Ketika di dunia ini ada kematian, kemudian kita akan lanjut tinggal di alam barzakh. Nah, jamaah rahimakumullah, dan hakikat neraka yang berikutnya, kalau tadi panasnya luar biasa, ada juga neraka yang sangat dingin, zamharir. Namanya zamharir. Saking dinginnya pecah kulit-kulit dan daging-daging penghuninya, dan tidak dibiarkan mati karena pecah, disempurnakan dengan lantai lain, terus-menerus seperti itu. La yazukuna fiha bardan wa la saraba illa hamiman wa wassaqa. An-Naba kita hafal. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Wassaqa, kata Imam Ibnu Katsir dalam terjemahnya adalah air yang sangat dingin yang tak tertahankan, berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka, berbau busuk. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Insan ayat 13 Allah juga menjelaskan adanya zamharir, neraka yang sangat dingin. Muttaqiina fiha 'alal ara'i la yarawna fiha samsan wa la zamharira. Neraka zamharir. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas tipan di pinggir surga. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang amat sangat. Zamharir. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwa neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astakanu naru ila rabbiha. Neraka itu mengadu, ngeluh kepada Tuhan Allah Jalla Jalaluhu. Neraka itu berkata, "Faqala Rabbi akala ba'di ba'da fa idza ma lahu bi nafasin bis sidai wa nafasin bis sayf wa asaddu ma tajiduna min al-kham wa asaddu ma tajiduna min az-zamharir." Neraka mengeluh kepada Allah, "Wahai Allah, sebagian dariku neraka itu saling menghancurkan sesama yang lainnya." Lalu Allah berfirman kepada neraka, "Jika demikian, maka engkau dapat bernapas 2 kali." Jadi dalam setahun itu neraka yang panas bernapas sekali, maka muncullah hawa panas di muka bumi.
panas dan malamnya panas gerak. Itu neraka yang panas tadi Hawiyah sedang bernapas. Allah kasih kesempatan bernapas. Saking panasnya maka menghantam bumi yang kita tempati hari ini. Ada waktu tertentu kita juga nyaman terbelah aja bawaannya. Ya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan yang dingin juga bernapas. Jika demikian kata Allah, maka engkau dapat bernapas dua kali. Satu napas di musim panas dan satu napas di musim yang dingin. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim hadis sahih. Setahun dapat jatah dua kali bernapas. Maka kita pernah merasakan kalau tiba-tiba musim dingin itu siang aja dingin rasanya. Pengaruh padahal letaknya Allah alam kita tak tahu, tapi neraka surga telah Allah ciptakan. Kemudian karakter berikutnya jamaah rahimakumullah, bahan bakar neraka itu manusia dan batu serta bangsa jin. Jin kafir tentunya, jin yang fasik atau yang munafik. Jadi kalau kita bicara bahan bakarnya, kita sering selama ini hanya dua ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 7 kita hafal. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dari azab api neraka, dirimu dan keluarga dari azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang penjaganya malaikat yang keras, yang senantiasa mentaati apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tidak pernah membangkang sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah jamaah rahimakumullah, di ayat lain dikatakan bahwa bahan bakar neraka juga termasuk dari bangsa jin. Jadi bahan bakar neraka itu jin, manusia, dan kata ulama Quran ahli tafsir, batu itu kalau ingin dipanaskan supaya dia bisa meleleh sekitar 6.000 derajat Celcius, jauh di bawah besi. Kalau besi itu nggak sampai segitu udah meleleh ya. Tapi batu gunung yang kita lihat itu sekitar 6.000 derajat Celcius kalau berjatuh. Kita bayangkan aja batu yang dibawa kereta babaranjang ini nyala dari Tanjung Edim. Sering saya lihat waktu saya pergi, saya lihatin nyala di atas itu. Dari Tanjung Edim sampai ke panjang jalan, hujan lebat nggak peduli. Saking panasnya bertahannya api yang berasal bahan bakarnya batu. Itu dunia. Apalagi panasnya neraka di akhirat. Nah jamaah rahimakumullah, Allah sudah jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ayat 7, maaf. Jadi bahan bakarnya. Kemudian ngopi dulu lah, kan sudah ngopi sih, jadi juga pak nerakanya biasa lagi ngopi lagi lagi. Kalau ada hadis yang dijelaskan, tapi kalau saya nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana karakter penduduk neraka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kedalamannya berapa sih dalamnya neraka? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insani'a wajibah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadza hajarun rubiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan fa huwa yahwi finnar al-ana hatta antaha ila qa'liha. Kami pernah sedang bersama Rasulullah SAW
tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda yang jatuh ke dasar. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya dan lebih mengetahui. Beliau berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. 70 tahun benda dijatuhkan dari pinggir neraka baru nyampe dasarnya. Allah tahu. Maka saya ingat sama anak-anak pas panjat tebing, anak-anak pencinta alam ya, pas kibra, anak-anak itu yang hobi nyebrang, manjat gunung. Saya bilang jangan berpikir mau kabur dari neraka nanti dengan keahlian kamu orang bisa panjat tebing itu. Tebing kamu 20 meter, 30 meter. Neraka ditaruh di sini, batu jatuhin 70 tahun kemudian baru nyampe dasar. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian apa yang tersedia di neraka setelah neraka sangat dalam? Hakikat neraka berikutnya, apa sih yang neraka siapkan untuk penghuninya? Yang pertama minuman. Kalau kita ini ngopi nanti air putih, minumannya adalah darah, nanah serta air yang mendidih. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kulu illa al-khati'un. Maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya. Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa, orang-orang yang neraka minumannya darah, nanah serta air yang mendidih. La yazukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa wassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah. Wa iyastabisu yuwasu bima'i kal mu'il yasil wujuh bi'sas sarab wa sa'at muttafaqah al-kahfi. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, jamaah rahimakumullah, ada lagi Nabi sampaikan bahwa mereka akan diberikan minuman yang disebut dengan tinatul khobar. Tinatul khobar. Ya Rasulullah, wa ma tinatul khobar? Apa itu Rasulullah? Tinatul khobar, sahabat tidak ngerti. Qala araqul ahli nar au musaratul ahli nar. Tinatul khobar itu minuman yang terbuat dari keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Ekstrak. Jadi kotoran segala macam dicampur dari satu nama darah diminumkan lagi kepada mereka. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, yang rahimahullah, kalau tadi minumannya lalu makanannya, di antara makanannya enggak ada yang lain banyak. Di antara yang terkenal yang kita sebut dengan zakum, Allah menyebutnya zakum. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' al-wasiyah kita apa? Innas sayabaz zakum ta'amun asim kal mu'liyawi fi butunika wal hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidih air yang panas al-Bukhon 43 sampai 4. Zakum buahnya berduri, mayangnya seperti dikatakan seperti rambut setan, mengerikan. Hanya itu yang mereka nikmati. Ada yang lain diberikan, disiapkan makanan yang disebut dengan pohon zakum.
Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau satu tetes aja dari buah zakum itu ditaruh di muka bumi, maka menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap kehidupan penduduk dunia. Lau anna fitratan min az-zakum fa'arat fid dari dunia la afsadat 'ala ahli dunya ma'isahum. Kalau saja setetes dari buah zakum itu menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat dalam kehidupan penduduk dunia. Nauzubillah. Allahumma ajirna minna, Allahumma ajirna minna, Allahumma ajirna minna. Nah, itu makanannya, pohon zakum, buah zakum. Kemudian jamaah Allah pakaiannya. Pakaiannya ada pakaiannya tentang untuk neraka. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Walladzina kafaru quti'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqamun hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqul 'adzabal hariq. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka ada cambuk-cambuk dari besi. Pakaiannya dari neraka. Kemarin kita bahas, kalau kita niat meratapi kematian di padang mahsyar, itu bermasa belum masuk ke neraka, kita akan dipakaikan pakaian dari aspal. Kalau sekarang bahannya kapur, dari nilon atau dari kapas, nyaman. Orang yang meratapi kematian gak sempat tobat kepada Allah, nanti pakaiannya dibuat dari aspal. Luarnya dikasih jaket dari besi. An-naihatu iza lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dirun min jarab. Jika seseorang niat meratapi kematian, orang yang cintai, iza lam tatub qabla mawtiha, dan tidak sempat tobat kepada Allah sebelum tiba hari kematiannya, tuqamu yawmal qiyamah, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, dipakaikan kepadanya pakaian dari ter, kotiron. Kotir, ter itu aspal, bahasa Arab. Ya, pakaian. Kalau udah masuk nerakanya, pakaiannya terbuat dari api neraka. Di atas kepalanya disiram dengan air yang mendidih. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, siksaan yang paling ringan penduduk neraka. Jadi neraka itu levelnya mirip surga juga, bertingkat-tingkat. Yang paling bawah, level yang paling buruk, orang-orang munafik i'tiqadi. Orang Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan mungkin dia haji, tapi dalam hatinya ada kebencian terhadap Islam. Kita ini nggak mungkin lolos dari sifat kemunafikan, beda kadar saja. Munafik itu ada dua, ada munafik amali, munafik perbuatan. Kalau dia percaya, dia khianat. Kalau bicara dia dusta. Kalau janji dia mengingkari. Itu munafik amali, munafik amal. Anggota badan bisa. Tapi ada munafik keyakinan, munafik i'tiqadi. Ini munafik yang paling berat, yang letaknya nanti tempat tinggalnya di neraka yang paling rendah. Asfal minan nar. Di atasnya orang-orang kafir, di atasnya lagi orang-orang fasik, orang-orang Islam, tapi banyak melakukan kemaksiatan. Nah, jamaah rahimakumullah, yang paling ringan kata Rasulullah, inna ahlan nar azaba man lahu na'la bi
sirakani min narin yagli minhuma dama'un kama ya'il mirjali ma yara anna ajada asadu min wa azaba wa innahu la ahwanahu azaba. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai dua sendal neraka yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Jadi dipakaikan sendal jepit punya dua tali, sendal itu terbuat dari api neraka, dipasangkan di kakinya, naik panasnya ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, ke leher, kepala, mendidih otak seperti mendidihnya air di kuali kayak sama saya. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya, padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Nah, jamaah rahimahullah, jadi yang paling ringannya seperti itu. Dipakaikan sendal, panasnya naik ke kepala, mendidih otak kita. Dan memang tak mati, sumada yang fiha wa la yahya, tetap hidup. Nah, bayangkan. Jadi jangan pernah mengatakan kalian kayak artis, nggak apa-apa mampir sebentar ketemu Agnes Mo, ketemu Madonna. Karena auzubillah, habis sholat kita mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jangan aku kasih neraka, jangan kasih ya Allah. Jangan pernah kita meremehkan. Kayak apa-apalah nanti kita ke surga. Wow, seluruh penghuni neraka itu masuk ke surga di stempel kata Rasulullah di kemennya Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Stempelnya bening di perutnya kelihatan, di bening kita. Orang di surga baca, tapi ada lagi ngejek, wih mantan ya bro. Lama kebaca Jahannam, mantan penghuni neraka Jahannam. Walaupun dimandikan di telaga Kausar, disikat itu gak hilang karena stempel dari Allah langsung. Stempel dunia aja payah, ini nantinya robek pasti. Nah, jamaah rahimahumullah, jadi jangan pernah bersedar gurau, main-main, gak apalah sebentar nanti surga. Atau sebagian orang saking fanatik sama gurunya, sama ustaz, sama kiai, daripada ikut kamu masuk surga kelompok kamu, mendingan ikut kiai saya neraka. Oh, alhamdulillah. Sering kalimat itu saking bulu sama guru berlebih-lebihan. Banyak kata ustaz itu dakwah bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak untuk memuji diri, mengagungkan dirinya. Alhamdulillah. Sehingga jamaahnya itu fanatiknya luar biasa. Fanatismenya bukan kepada Islam, tapi kepada kiai, kepada ustaz, kepada guru. Sehingga merasa kalau bersama gurunya siap ke neraka pun tidak apa-apa. Memang guru itu juga aneh-aneh. Neraka itu kalau saya datang, tinggal siapa dan anak. Banyak kayak usah-usah yang aneh. Banyak juga pengikut. Aneh banget. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa yang mengalami siksaan yang paling ringan itu adalah pamannya Rasulullah Abu Talib. Karena beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal jasa beliau kepada Islam kepada Rasulullah luar biasa. Tapi Allah berkehendak sampai pada hari kematiannya Nabi menawarkan, merayunya, ya pamanku ucapkan la ilaha illallah. Hampir-hampir Abu Talib mengucapkan kalimat itu, tapi di sebelahnya ada abangnya. Ya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Ya, Abu Jahal. Ya, diulang lagi. Rasulullah
Ucapkan satu kalimat, aku akan menjadikan kalimat itu untuk menolong kau di hadapan Allah. Enggak keluar. Nah kata Rasulullah, inna ahwan ahli nar azaban Abu Talib fi rijlaihi naqlani min nari yagli manani ma'am. Penduduk neraka yang paling ringan sisanya di neraka adalah pamanku Abu Talib. Dia memakai 2 sendal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panas. Nah, jamaah rahimahullah, itu azab neraka yang paling ringan. Yang berikutnya 15 tidak. Satu celupan saja di neraka membuat seluruh kenikmatan dunia yang pernah kita rasakan zong, habis hilang. Jadi kalau kata Rasulullah itu, ada orang di dunia ini hidup bahagia, kaya raya, sejahtera, semua dia miliki, jarang sakit. Kayak Fir'aun, Fir'aun bahkan tidak pernah sakit. Dia kaya raya, dia sejahtera, dia bahagia. Nanti di akhirat dicelupkan ke neraka, ambil celupin, angkat lagi taruh, ditanya kepadanya, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat, lalu dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja waktu dunia? Apa kata dia? Wallahi la, demi Allah enggak pernah sama sekali. Lupa semua kenikmatan dunia. Baru dicelup beberapa detik ke neraka, angkat lagi, ditanya, kamu tuh di dunia nikmat ya itu? Enggak ada sama sekali. Blank, hilang semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Nah, jamaah rahimahumullah, sebaliknya juga sama. Jika ada orang yang hidupnya melarat sengsara tapi dia taat kepada Allah, paling miskin, banyak penyakit, pokoknya paling sarau di muka bumi, tapi dia tetap ibadah kepada Allah, dicelupkan dia, jamaah rahimakumullah, ke dalam surga. Kalau diangkat sebentar aja masuk surga, keluar tanya, kamu dulu di dunia gimana bro? Sarau ya? Enggak ada sama sekali, hilang semua. Baru sebentar aja celupin, enggak ada lagi, seluruh kesengsaraan yang dia rasakan hilang. Bayangkan hebatnya, sekali celupan saja. Kalau di neraka, orang yang paling bahagia di muka bumi dicelupkan sebentar, angkat lagi, ditanya, blank, enggak pernah. Demi Allah aku enggak pernah merasakan nikmat apa. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng gitu. Karena sebagian dari kalimat-kalimat yang muncul di medsos itu, ada apa-apa, nanti kan cuma sebentar, nanti balik lagi di sini. Alhamdulillah, saudara-saudara, jangan anggap neraka itu hal kecil sepele atau menganggap sebentar tak apa-apa. Jangan, alhamdulillah. Nanti kita akan kaji bagaimana jalan jembatan yang kita lewati ke neraka di atas jalan itu dibentangkan. Kita akan lewat semua di situ. Tidak ada satu manusia. Ada pun orang kafir, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mereka akan lewat jalan, mereka langsung di jalan. Orang Islam dan orang munafik lewat jalan jembatan penyeberangan di atas jalan. Panjang kita bahas kajian tentang neraka, kata para ulama, untuk salah satu tujuannya untuk menundukkan hati kita. Kita semakin beriman kepada hari kiamat dan beriman tentang adanya surga dan neraka. Dan ada orang mengatakan, nanta-nanta dalam saat belum tentu. Ada dengan gampang dia mengatakan, sekarang aja yang penting dunia, nanti lagi kira-kira itu yang penting dapat di dunia, di akhirat itu belum tentu ada apa. Ada kan yang ngomong itu tokoh pula yang ngomong itu. Belum pernah ada yang kesana katanya. Nah, hebat ya.
orang sambil bercanda anak muda itu. Sekarang ini aja yang penting nanti urusan nanti. Yang penting dapat dulu halang-halang mantap aja lah yang penting dapat. Di sana belum tentu, di sini sudah salah, sana salah pula. Pemahaman keyakinan mengentengkan maksiat kepada Allah, apalagi sampai tidak meyakini adanya kehidupan neraka dan kehidupan di surga. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf. Assalamualaikum.